apakah Pak Arsyad Rashid sudah bergabung di ruang virtual kita? Pak Arsyad? Salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum. Halo, bisa kedengeran? Pak Arsyad. Salam sehat, salam hormat. Sehat, Pak. Bapak rupanya lagi sibuk banget, Pak. Halo. Lagi lumayan, Pak. Diberikan tanggung jawab, jadi tanggung jawabnya harus kita laksanakan dengan baik. Oke, Pak Arsyad, boleh dong cerita selama masa PPKM darurat lalu disambung dengan PPKM level 4, bagaimana Pak curhat para pengusaha dan para industrialis kita ini ketika negara ini harus menghadapi the second wave COVID-19 lengkap dengan varian deltanya, Pak Arsyad. Bagaimana curhatannya, Pak? Mungkin kata-katanya bukan curhat kali ya, bukan curcol, tapi kata-katanya adalah bagaimana kita ingin jadi bagian daripada bangsa untuk membantu. Ya. Namun kalau kita bicara bangsa ini, kita juga bicara bahwa pengusaha-pengusaha ini kan bukan hanya pengusaha besar, kita ada pengusaha menengah, pengusaha kecil, dan juga pengusaha mikro. Ya. Jadi kalau kita bicara pengusaha, kalau boleh saya mengatakan kita jangan lagi bicara bahwa itu ada tukang bakso, tapi adalah pengusaha bakso jualan mikro. Nah, jadi ini semua adalah pengusaha. Nah, dengan adanya PPKM ini, dampaknya ini tidak pernah ada dalam sejarah. Kalau kita bicara 98 waktu terjadi krisis yang mana ada di krisis secara Asia, apalagi Indonesia pada waktu itu yang berguguran adalah perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha besar yang namakanlah konglomerat. Tapi di situ UMKM naik. Tapi pada saat ini dengan pandemi ini, dengan ini adalah semuanya kena dampak dari mulai yang mikro sampai yang besar. Nah, PPKM ini kita jelas, kita mengerti sekali secara Kadin bahwa utamanya adalah mengenai kesehatan. Jadi dalam Kadin cara berpikir Kadin adalah dengan segitiga. Kita mengatakan bahwa yang paling utama itu adalah kesehatan. Namun di sisi lain paling penting juga selain kesehatan kita bicara ekonomi dan juga bicara sosial. Karena ini sangat-sangat terkait sekali. Nah, bicara balik kepada PPKM ini, bicara mengenai bagaimana roda ekonomi itu stop. Nah, jangan sampai kita tidak bisa membuat roda ekonomi ini stop. Karena kalau roda ekonomi tidak bisa berjalan, apa yang terjadi adalah dampaknya terhadap siapa? Teman-teman, sahabat kita, saudara-saudara kita UMKM, dan juga yang namanya pekerja-pekerja harian khususnya. Karena tidak semua di negara ini, bangsa ini mempunyai tabungan. Nah, jadi kalau nggak ada tabungan, bagaimana mau hidup? Gitu. Jadi memang berat sekali. Jadi kalau bicara PPKM, bukannya curcol, tapi bicara fakta. Bicara bagaimana keadaannya sangat sulit sekali, dan kalau bicara pengusaha, tolong bayangkan bukan hanya pengusaha besar, tapi yang utamanya adalah pengusaha mikro dan kecil yang sekarang yang tidak bisa. Nah, namun saya rasa spirit daripada pemerintah sendiri saya rasa baik. Bahwa pertama memang mengutamakan kesehatan, namun tetap bagaimana caranya supaya roda ekonomi tetap berjalan. Nah, makanya sebagai Kadin Indonesia, sebagai rumah dari semua pengusaha, kami selalu menyuarakan bagaimana yang penting ini adalah vaksinasi dan prokes. Karena nggak ada cara lain pada saat ini, belum ada obatnya, jadi yang hanya adalah vaksinasi. Jadi kita bagaimana kita vaksin harus ada, selalu bicara prokes. Nah, untuk demikian, makanya kita mengatakan, cobalah kalau bila mana di suatu mall misalnya, atau di tempat manufacturing itu, pabrik-pabrik yang sudah divaksinasi dibuka aja gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah itu yang terjadi. Nah, jadi maksud saya memang ini kan sesuatu hal yang memang belum pernah terjadi. Jadi semua juga bingung, semua juga bagaimana, pasti ada kepanikan, tapi memang concern daripada pemerintah adalah kesehatan. Jadi yang harus dijaga dulu. Nah, namun di sisi lain ya kita mengingatkan selalu bahwa tadi kalau kesehatan saja tanpa roda ekonomi bergerak bahaya. Karena bukan apa, kita tidak mau ada krisis sosial. Balik-balik lagi tadi teman-teman kita, saudara-saudara kita UMKM dan juga pekerja-pekerja yang mana membutuhkan dana untuk hidup. Ya, jadi itulah mungkin bukannya curcol tapi fakta, tapi juga berikan bagaimana masukan dalam pemikiran Kadin sebagai rumah semua pengusaha. Pak Rashid, bisa nggak diceritakan apakah ada anggota Kadin yang sudah mengibarkan bendera putih, Pak? Itu yang pertama. Yang pertanyaan saya yang kedua, apakah skema insentif, skema bantuan terutama di fiskal bagi para pengusaha yang dilakukan pemerintah sudah cukup untuk menyelamatkan industri dan pengusaha kita? Silakan Pak Rashid. Ada nggak kibar bendera putih nih?
Kalau begini, saya mau mengabarkan pengusaha itu semuanya dari yang mikro sampai besar tidak pernah kalah. Sekarang kita pejuang. Jadi kalau mengatakan bendera putih tidak pernah, kan kita berjuang. Tapi memang banyak yang berguguran dalam proses pertempuran yang ada. Nah, di sisi ini kalau kita bicara apa namanya insentif ya. Pertama perguguran tadi ya. Kita bicarakan bahwa walaupun gugur karena tetap ingin maju ya. Itu kehebatan daripada bangsa kita ini dan semuanya. Nah, dengan demikian memang insentif ini kalau dibilang apakah sudah cukup, saya rasa kadang-kadang kita sebagai manusia tidak pernah mau cukup. Tetapi dengan adanya yang sekarang, kami utarakan contohnya, restrukturisasi bunga ataupun dengan perbankan untuk teman-teman UMKM misalnya. Modal kerja yang ini kan, insentif yang harus diberikan sebagai upaya membantu, yaitu dengan memberikan upah, subsidi upah misalnya, memberikan hal-hal lain. Memang upaya itu sudah dilakukan oleh pemerintah, dan memang ini tidak mudah, karena dengan keadaan ini pendapatan juga sangat limited, tapi di sisi lain harus mengeluarkan. Nah, di sisi ini memang kebersamaan kita, gotong royong kita harus. Di sini saya tidak mau komplain, tapi saya mau lakukan adalah bagaimana yuk supaya namanya insentifnya bisa lebih tepat. Nah, karena bukan apa, kalau biasanya itu satu obat bisa menyelesaikan semuanya, ini nggak bisa. Kenapa? Setiap industri dan setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Nah, jadi obatnya pun harus berbeda. Nah, di sisi inilah yang harus dilihat kembali. Nah, namun setelah itu juga yang perlu diperhatikan selain memberikan insentif, pelaksanaan dari insentif itu sendiri yang harus kita lihat. Jadi kadang-kadang keputusannya sudah ada, namun pelaksanaannya ini yang belum saya katakan secara uniform atau merata, ataupun sudah dijalankan oleh semua. Padahal mungkin banyak insentif-insentif yang sudah terjadi ya, yang bisa membantu. Nah, namun pelaksanaannya tadi. Nah, itu juga kita bilang, di sini juga perlu masukan. Dan kita harus memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah yang mengatakan bahwa insentif A dan B dan C memang sudah ada, namun pelaksanaannya belum terjadi sedemikian rupa yang seperti yang apa kita harapkan. Nah, jadi balik-balik lagi Pak, bahwa kita harus bekerja sama. Nah, insentifnya memang tadi setiap industri harus kita lihat kembali. Tidak ada obat satu untuk satu solusi, ya. Ada satu untuk solusi semuanya, nggak ada. Ya, ya. Itu, Mas. Iya, terima kasih Pak Rashid. Jadi pesannya adalah tidak ada obat mujarab untuk semua penyakit. Jadi masing-masing mesti harus ditentukan secara optimais. Betul ya Pak ya? Setuju. Jadi balik-balik lagi, saya setuju lagi mengatakan bahwa memang kita harus bagaimana menyehatkan bangsa ini dan lalu menyehatkan ekonominya. Jadi marilah kita bangkit, tapi saya mau katakan di sini, ini kita lagi ada dua perang, Mas. Perang pandemi dan juga perang ekonomi. Iya. Jadi kita menghadapi dua perang ini nih, yang apa kita perlukan adalah kita bersatu. Kalau enggak, yang misalnya contoh perang pandemi ini, kalau kita nggak bisa kalahin COVID-19, bagaimana? Kita harus kalahkan. Yang kedua perang ekonomi. Bicara dengan semua negara lagi susah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, jadi kita harus menang, Pak. Kita harus menang, kita harus berbeda, harus memberikan suatu kesatuan bersama dan memberikan namanya upaya strategi merah putih untuk memenangkan peperangan ekonomi ini. Demikian, terima kasih Pak Rashid. Terima kasih. Kalau memang Bapak masih punya waktu, boleh loh tetap berada di ruang virtual kita. Mohon maaf sekali Pak, kebetulan nih dengan adanya saya tuh lagi baru selesai dengan DPR bicara untuk masalah perpanjangan dan hal lain sekarang lagi ada ini lagi. Jadi mohon maaf, bukannya tidak mau bersama-sama, tapi ingin saya sampaikan di sini pada semua yang ikut serta dalam acara ini. Terima kasih, marilah kita bersatu, salam sehat, dan mendoakan untuk semuanya sehat selalu. Amin. Demikian, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali, salam sehat.